belusukan ke kota tua Yope. Selamat datang di Java atau Yafo atau Yope di Perjanjian Lama. Alkitab Perjanjian Lama ditulisnya sebagai Yafo, di Perjanjian Baru sebagai Yope. Nah, saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan di kota tua di tepi Laut Mediterania. Mari kita mulai perjalanan menyusuri kota tua kita. Pertama turun tangga dulu. Ini dia, harus pelan-pelan ya, licin. Nah, di depan saya ada turis. Kenapa banyak turis? Karena disitulah tempat Petrus menerima pewahyuan tentang makanan-makanan yang boleh dimakan dan mendapatkan pesan dari Cornelius yang saat itu ada di Kaisarea. Nah, ini adalah prewed ya, foto prewed. Lucu ya Bapak Ibu, ternyata orang Yahudi juga ada prewed. Nah, ini di bawah sana itu rumahnya Petrus, di bawah ya. Nah, itu dia House of Simon the Tanner. Ini adalah keterangan singkat. Mercu suar pertama yang ada di kota Java ini dibangun pada tahun 1936. Nah, ikuti saya, kita menyusuri kota tua di Yafo atau Yope. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sempat ke Israel, sebaiknya saran saya mampir juga ke Java ini, ke Yope. Mungkin Bapak Ibu berpikir Java yang terletak di dekat Tel Aviv ini nggak ada dalam Alkitab kita. Tentu saja ada Bapak Ibu. Kisah tentang Petrus ketika tinggal di rumah Simon sang penyamak kulit, dan sempat juga melakukan sebuah mujizat yang luar biasa karena membangkitkan Dorcas atau Tabita, sehingga dulu Java ini atau Yafo atau Yope ini adalah tempat mayoritas Kristen. Ini ada toko, Bapak Ibu bisa lihat di sini bangunan-bangunan tua dengan bebatuan, dan ini ada tokonya Bapak Ibu. Nah, kita akan menyusuri jalan. Jalannya tuh jalan-jalan berbatu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Nah, saya akan memilih apakah kita akan ke pelabuhan Java. Ini adalah tempat di mana Yunus pergi ke Niniwe dari pelabuhan ini. Nah, ini adalah Dena. Petanya Bapak Ibu bisa lihat. Nah, tapi saya tidak akan ke pelabuhan. Saya mengajak Bapak Ibu ke taman, ke arah kotanya Yafo. Masih menyusuri kota tua. Nah, di depan ada lambang salib ya. Yuk kita lihat. Nah, ini naik tangga. Wow.
Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Saya matikan dulu recordingnya, nanti akan saya lanjut. Nah, di jalan-jalan ini masih ada lorong-lorong lainnya ya, yang bisa dimasuki. Dan ada rumah-rumah orang juga. Nah, ini matahari sore di tanggal 29 Oktober 2025. Nah, ini kita bisa keluar di sini. Saya penasaran, saya mau lihat yang di sana. Nah, ini adalah gereja Mar Michael dan Gabriel, gereja Ortodoks di abad ke-17. Nah, ini Ortodoks Rusia. Bapak Ibu bisa lihat, kecil sekali ya. Tapi ini gereja dari nama malaikat Mikael dan Gabriel. Ini dia gereja Rusia Bapak Ibu. Ini aturan berpakaiannya, apa yang boleh dan tidak boleh. Nggak boleh baju ketat juga, kelihatan udel nggak boleh ya. Kita lihat lurus lagi ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini nggak dipakai nih, terbengkalai. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya uang bisa invest di sini, beli di sini, jadikan gereja Indonesia di Tel Aviv. Lalu ada gereja Indonesia nanti di Yerusalem. Amin ya, semoga ya. Nah, ini adalah milik dari Andre Revers. Dia pemahat yang hidup dari tahun 1912 sampai 1999. Ditulis dia hidup dan bekerja di rumah ini. Lihat itu Bapak Ibu. Ini jadi sangat berharga untuk sebagai sejarah. Sekarang sudah mungkin menjadi salah satu peninggalan yang dilindungi di tanah perjanjian. Nah, ini adalah kompleks yang dibangun oleh peziarah Kristen. Kompleks ini dibangun tujuannya untuk penginapan. Jadi di depan saya ini pintu masuk ke sebuah hotel Latin Hostel Casanova namanya. Dibangun di tahun 1654. Jadi di era penjajahan Ottoman, Ordo Fransiskan mendapatkan izin dari Ottoman untuk membangun tempat penginapan bagi peziarah-peziarah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Menarik ya. Untuk masuk ke dalam ternyata ada mezuzah. Bisa berarti ini dibeli oleh orang Yahudi. Investornya orang Yahudi. Ini rumah dari tadi ya, Reverend Daniel. Nah, kita lihat lagi ke bawah. Nah, supaya nggak licin, batu-batunya itu dikasih kayak besi-besi gini Bapak Ibu, supaya tidak licin. Nah, ini jalan menuju ke kota tua Java yang lain. Jadi ini semacam labirin. Labirin itu apa? Labirin itu adalah kayak jalan-jalan kecil yang berkelok-kelok, berbelok-belok. Nah, Bapak Ibu bisa menghabiskan waktu untuk melihat di tempat ini. Nah, perhatikan informasinya dalam 3 bahasa Ibrani, bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Nah, itu ada salib Yerusalem Cross di atas pintu. Yerusalem Cross dari simbol dari Fransiskan. Nah, kita lihat, kita jalan lagi Bapak Ibu. Nah, sekarang udah mulai agak lebar, jadi bisa masuk mobil, bisa masuk kendaraan ya. Nah, ini kayak sepertinya disewakan karena ada nomor-nomor kamarnya.
Itu adalah lambang salib lagi di atas pintu kamar, dan ini bendera dari Katolik. Nah, kita lihat ya, kita akan munculnya keluar dari menyusuri labirin kota tua Java. Kita sampai di mana? Ini kelihatannya Java Arab. Tada! Sampai di pantai Mediterania. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, kita mau turun ke sana atau naik ke atas ya? Turun ke bawah aja ya. Kita lihat. Do you want me to take picture both of you? Yes. Okay, wait. Husband, please. Okay. And the background is the sea, the ocean, ya? Yes. One, two. Ya, fakta Israel ini langsung ke jalan raya ya. Fakta Israel ingin lihat kalau turun ke sini kita akan kemana. Mari kita coba Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu ikutan kami jalan-jalan di Java atau Yafo atau Yope. Ini apa Bapak Ibu? Ini orang Turki yang membeli rumah di sini. Dia membangun guest house dan sinagog untuk orang Yahudi. Sepertinya ini orang Turki, ini orang Yahudi. Karena apa? Karena namanya Yesaya Ajiman dari Istanbul. Nah, ini rumahnya Bapak Ibu. Di depan Bapak Ibu bisa lihat. Nah, itu dia rumahnya. Rumah yang dibeli oleh orang Yahudi Turki, dan sayangnya ini adalah bangunan baru, bukan bangunan lama Bapak Ibu. Kenapa? Karena setelah 101 tahun pada tahun 1921 dihancurkan oleh kerusuhan rasial di Java ini. Nah, tadi saya sempat ketemu dengan orang-orang dari Nazaret yang lagi berwisata ke Java. Memang di Israel sering sekali orang-orang itu saling mengunjungi untuk mengenal sejarah, dan penting untuk tahu sejarah. Jangan pernah asal bicara. Jangan pernah misalnya mengatakan Yasser Arafat adalah keturunan dari Daud. Berarti kalau Daud itu suku Yehuda, berarti Yasser Arafat saudaraan dong sama Yesus, karena Yesus kan juga dari suku Yehuda. Nggak bisa ya Bapak Ibu ya, nggak bisa kita asal klaim, asal bicara. Nggak bisa juga kita bilang orang Palestina itu adalah keturunan dari Abraham. Kenapa? Karena Ismail, ibunya adalah orang Mesir. Nah, karena itu sangat perlu, sangat penting untuk kita semua belajar sejarah. Dan di sebelah kiri saya, Bapak Ibu bisa melihat sebuah masjid. Inilah bukti toleransi di Israel, dan di kejauhan adalah kota Tel Aviv. Nah, Bapak Ibu, saya akan tidak tidak naik ke atas, tetapi saya akan turun ke bawah ya. Saya akan turun ke bawah menyusuri pantai. Saya mau lihat dari sisi pantai, bukan dari sisi jalan raya. Oke, fakta Israel turun dulu ya Bapak Ibu. Nah, sudah sampai Bapak Ibu dari tempat kami turun tangga tadi dari sana ya. Sekarang kita sampainya di sini. Ini dia Bapak Ibu, tempat yang langsung dengan Laut Mediterania dengan kota-kota Tel Aviv di ujungnya. Lihat, keren sekali.
Kita bisa foto di sini loh. Pelan-pelan turunnya karena takut licin. Nah, ini tadi Bapak Ibu tempat Fakta Israel turun. Menara masjid, menara gereja, Laut Mediterania. Jadi dari menelusuri labirin kota tua Jaffa, Fakta Israel sekarang akan pulang balik ke penginapan, menyusuri pantai. Sampai jumpa pada jalan-jalan berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Fakta Israel. Dengan subscribe dan tidak mendownload video-video ini, Anda berarti membantu pelayanan edukasi Fakta Israel agar video-video ini bisa berinteraksi langsung dengan Anda penonton. Dan karena itu mohon untuk men-share link YouTube Fakta Israel, bukan Anda mendownloadnya dan menguploadnya di akun-akun media sosial yang bukan punya Fakta Israel meski memakai nama Fakta Israel. Ada misalnya di Facebook, ada di TikTok. Jadi Fakta Israel tidak bertanggung jawab karena mereka juga minta uang. Fakta Israel tidak minta uang. Fakta Israel minta dukungan Anda dengan share dan membagikan serta mendukung pelayanan edukasi YouTube Fakta Israel ini dengan doa Anda. Terima kasih. Damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Tanpa kebenaran tidak mungkin ada damai. Saya Monique Rakers, Anu Israel Hai, bangsa Israel hidup.